Dr. Agus. Selamat malam. Selamat malam, Suster Vincent. Kita sudah rindu mendengar suara Suster Vincent. Selamat malam semua, Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, Suster. Selamat malam, Suster Katarina juga. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Malam hari ini kita bersyukur karena kita telah sampai pada hari yang ke-6 novena Bunda Maria dari Fatima. Dan malam hari ini kita bersyukur juga karena Pastor Agus telah hadir di tengah-tengah kita untuk membimbing kita pada malam hari ini dalam Triduum menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan temanya berjalan bersama Allah, siapa takut? Tetapi sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa, mohon perlindungan dari Bunda kita, Bunda tersuci, Bunda Maria, dan juga Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Roh Kudus mendampingi kita semua selama renungan ini. Semua alat-alat komunikasi yang kita pakai boleh baik adanya, dan sinyal di mana saja pun daerah yang kita berada pada hari ini boleh lancar dan baik adanya. Untuk itu kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Minar Pasaribu, dan selamat malam bagi para suster dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali malam ini kita boleh berjumpa lagi dalam Triduum kita, dan terima kasih untuk Bu Regina Gunawan yang sudah mengundang saya kembali dalam Triduum ini. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk merenung tema yang kecil, sederhana, yang sudah saya sampaikan dan sudah ada pada tema Triduum kita. Dan tema Triduum kita yang pertama yakni berjalan bersama Allah, siapa takut. Tema ini memang sengaja saya mengambilnya karena dalam permenungan refleksi saya, tema ini mudah mulai iman untuk bisa mendalami apa yang mau dikatakan oleh Yesus untuk kita sekalian melalui kisah perjalanan Yesus bersama para murid. Hidup semua orang adalah sebuah perjalanan. Proses manusia menghayati dan memberi makna atas hidupnya. Orang beriman pun berada dalam situasi dan keadaan yang sama. Orang beriman dituntut untuk berproses dalam hidup. Semua kita yang hadir dalam
Love Praying Family ini, LPF, tentu menyadari dengan baik keberadaan kita ini. Dan proses kehidupan semacam ini menghadapkan manusia, bahkan orang beriman, pada kenyataan-kenyataan hidup. Apa itu kenyataan hidup? Kenyataan hidup di mana kita butuh usaha, butuh kerja, butuh mengorbankan diri. Artinya bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan ekstra dari manusia, termasuk juga orang beriman. Dan orang beriman pun berada dalam situasi yang serupa. Sering orang katakan beriman itu mudah, tetapi mempertahankan iman itu yang tidak mudah. Ada sikap iman yang harus ditunjukkan. Semangat untuk bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Orang beriman pasti punya harapan. Dan iman, harapan ini harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan yang konkret, nyata, yakni perjalanan hidup seperti ini. Renungan kita Triduum ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Pada suatu ketika setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Dari kisah Injil ini, ada beberapa poin refleksi yang mau saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian, keluarga besar Love Praying Family pada Triduum hari pertama ini. Pertama, perjalanan para murid ke Kapernaum yang tanpa didampingi oleh ibunya. Sebuah gambaran tentang kisah perjalanan iman, di mana Yesus memberikan mandat, kepercayaan kepada para muridnya. Artinya, Yesus ingin melatih mereka mandiri dan belajar untuk menjalankan perutusan. Yang kedua, ketidakhadiran Yesus bersama para murid dengan mengundurkan diri pergi ke gunung, memberikan gambaran tentang pentingnya waktu untuk hening, berdoa, merenung, istirahat rohani, bergabung dalam family yang begitu tekun, berdoa bersama, merenung bersama, ada langkah baik untuk kita menyiapkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
rohani maaf tadi sedikit terganggu, saya kembali. Perjalanan para murid seringkali berhadapan dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Ada situasi gelap, seperti tadi digambarkan para murid ketika menyeberang, mereka dalam situasi liputi yang kegelapan karena malam hari, dan ada berbagai goncangan-goncangan di tengah perjalanan mereka. Itu disimbolkan sebagai sebuah situasi manusia di tengah kenyataan hidup, di mana kita sering menghadapi rasa takut, hilang harapan, pegangan, dan keyakinan. Terkadang tantangan dan kesulitan begitu berat, sehingga membuat orang jadi ragu, bimbang, tak berdaya, merasa semua upaya rohani yang telah dilakukan serasa tidak berarti, sia-sia tanpa makna. Orang sudah berusaha sekian kali dalam doa dan usaha rohani lainnya, tetapi sepertinya tidak menghasilkan buah. Inilah kenyataannya bahwa Allah memilih dan mengutus para murid dan kita untuk ada di tengah dunia. Saya terkadang bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak memanggil para malaikat untuk ikut di dalam karya keselamatannya? Tapi justru Tuhan memilih manusia-manusia rapuh, lemah, bersalah, berdosa untuk ikut di dalam perjalanan karya keselamatannya. Allah memilih orang-orang yang ada di tengah dunia supaya orang tahu dan tidak lari dari kenyataan hidup, melainkan untuk berjuang, bertahan, berharap, percaya, dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan. Inilah cara Allah mendidik dan menghendaki agar iman para murid tidak diproduksi secara instan, melainkan berproses untuk semakin mengencana dan kehendak Allah. Artinya, para murid dan kita pun dilatih untuk bersabar dan berjuang. Yang keempat, perjumpaan Yesus dengan para murid dengan menyapa, "Aku ini, jangan takut." Hendak menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan para murid dan kita berjalan seorang diri. Ia adalah Allah yang selalu hadir dengan caranya, supaya manusia memahami dengan baik rencana-rencananya. Dan sesungguhnya, Yesus ingin menunjukkan kepada para murid dan kita bahwa Ia sungguh-sungguh Allah yang terlibat, peduli, dan ambil bagian dalam seluruh perjalanan hidup manusia. Maka, sungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan manusia, hanya terkadang manusia yang seringkali meninggalkan Allah. Yang kelima, sapaan Yesus, "Aku ini, jangan takut," juga hendak mengantar sebuah pemahaman iman kepada para murid dan kita, bahwa apa yang dijalani oleh para murid itu sebuah panggilan, kepercayaan, perutusan Allah.
Oleh karena itu, jangan mereka bersandar dan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan membiarkan diri untuk dituntun oleh Allah. Pertanyaannya, sejauh mana manusia membiarkan dirinya untuk dituntun oleh Allah? Saudara-saudari yang terkasih, sapaan Yesus kepada para murid ini memberikan sebuah harapan dan keyakinan bahwa Allah dalam seluruh perjalanan hidup, Allah yang tahu akan apa yang sedang dihadapi oleh manusia, sebagaimana pergulatan di tengah danau, di tengah laut yang dialami oleh para murid. Kita orang beriman pun terkadang berada dalam situasi itu. Walaupun sering kita berdoa, sering mengikuti ekaristi, sering kita melakukan doa bersama dan pribadi, tapi kita tetap berada dalam kenyataan hidup yang tidak bisa sangkal. Namun Allah tetap menghendaki agar manusia tidak menutup diri pada sapaan ilahinya. Ada satu pertanyaan, kenapa para murid takut? Jawabannya, karena mereka masih bergulat dengan diri sendiri, kehendak-kehendak dan usaha manusiawi semata. Mereka belum mampu menjalankan apa yang dipercayakan kepada mereka. Mereka masih mengukur semua yang diperolehnya karena usaha mereka semata. Sehingga mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Mereka merasa mapan sebagai murid Tuhan. Dan apakah mereka sungguh-sungguh mapan secara iman, keyakinan, kepercayaan? Ada satu kalimat yang saya kutip dari karya Santa Teresa dari Avila. Orang kudus ini katakan demikian. Biarkanlah Tuhan membimbing kita melalui jalan yang dikehendakinya. Kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Maka penting memiliki sebuah kesadaran iman yang baik bahwa kita tidak berjalan sendiri. Allah selalu menyertai kita. Maka pesan untuk kita dalam permenungan sederhana Triduum hari pertama ini. Semoga Triduum ini semakin membantu kita untuk kuat dalam ini. Tidak mudah takut pada kenyataan hidup setiap hari. Kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup. Karena penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri untuk menjalani apa yang telah dipercayakan kepada kita. Saya dipilih, dipanggil, diurapi menjadi imam Tuhan. Saudara-saudari dipanggil, ada yang menjadi biarawan, ada yang menjadi biarawati, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi ayah atau bapak dalam sebuah keluarga. Yang itu adalah panggilan mulia dari Allah untuk kita hayati, untuk kita amalkan, dan kita wujudkan secara baik. Dan Allah hanya meminta kita untuk percaya dan berjuang, bertahan pada keyakinan itu. Sehingga jangan takut berjalan bersama Allah, karena Allah bersama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pastor Agus yang telah memberikan renungan maupun bimbingan kepada kami semua pada malam hari ini dengan sangat jelas bahwa di mana dalam perjalanan hidup ini
kita akan selalu bertemu dengan permasalahan-permasalahan, namun jangan kita pernah takut, karena penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah yang akan kita hadapi. Demikian yang dapat kira-kira saya simpulkan pada malam hari ini, Pastor Agus, karena saya akan memberikan waktu kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, mungkin adik serta saudara-saudara kami, anggota LPF, malam hari ini, mari kita bertanya kepada Pastor Agus, mungkin sesuatu tentang mengenai jangan takut atau topik lain. Jika ada kesaksian iman, sharing, kami persilakan Bapak Ibu. Waktu yang sangat baik ini kita pakai. Selamat malam Bu Minar, selamat malam Pastor Agus, saya Dwi Wijaya. Saya ingin memberi kesaksian iman saya. Ini peristiwa yang pertama kali terjadi pada saya pada hari ini. Wow. Nah, ini apa ya? Saya tuh bangunnya tuh jam 3 pagi. Saya doa rosarionya itu 4 peristiwa. 4 peristiwanya itu saya hitung dalam waktu itu makannya 2 jam lebih. Atau bisa makannya tuh 3 jam kurang gitu. Saya tuh pernah gitu kan, tiba-tibanya itu saya merasa saya merasa terbangun sendiri gitu. Tiba-tibanya itu saya datang ke altar Tuhan ini yang saya duduk ini. Awalnya sih ruangannya panas, tapi kalau sesudah sampai di peristiwa sedih, saya merasakan ruangan ini ada rasa dinginnya gitu. Dan saya menemukan peristiwa-peristiwa itu, tapi awalnya tuh saya takut gelap gitu, tapi saya nggak takut lagi dengan gelap gitu. Jadi awalnya sih lilinnya tuh gelap-gelap semua, dan itu pun lilinnya tuh tambah terang gitu. Dan patung Yesus kerahiman dan salib Yesus itu semakin menyinari gitu. Bahwa ya saya percaya bahwa ada Yesus sama Bunda Maria ada di sini gitu. Dan tiba-tiba itu ya sesudah sampai di peristiwa terangnya sih, ketika sampai peristiwa terangnya itu saya nggak merasa ngantuk gitu, saya ngerasa ngantuk-ngantuk dikit aja gitu. Tiba-tiba ya saya berharap kalau pada hari ini ya saya nggak mudah lelah gitu. Tapi ketika di hari-hari ini dan saya merasa semangat gitu, ada punya rasa semangatnya gitu. Bahwa ya kalau walaupun saya kurang tidur ya, tapi saya nggak ngantuk dan saya tidak sakit gitu. Itu aja kesaksian iman saya. Oke, terima kasih atas sharing imannya. Terima kasih Dwi. Di mana Dwi masih muda, masih remaja, sudah berani berkomitmen untuk mencintai Bunda Maria lewat 4 peristiwa, sungguh sangat mengagumkan. Terima kasih untuk anak kami Dwi. Mari silakan Bapak Ibu yang lain mungkin bertanya atau jika ada sharing. Selamat malam Bu Minar. Selamat malam Dorencia. Mau iniin khotbah, bukan khotbah, pembelajaran dari pastor yang mengatakan bahwa kita semua pasti punya badai kehidupan, tapi kalau seandainya kita meletakkannya kepada jalannya Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki, kita pasti kuat menghadapinya. Awal saya bergabung di grup doa ini, ikut 2000 kali Salam Maria di bulan Januari waktu itu. Terus tiba-tiba Bu Regina WhatsApp saya, mau ikut doa enggak, Dorin? Oh ya udahlah, dalam hati saya berpikir saat itu. Terus ikut beberapa bulan saya berpikir, Tuhan, apa sih yang mau Tuhan kasih ke Dorin, atau apa sih yang mau Tuhan, apa yang bisa Dorin perbuatkan di grup doa ini.
mengingat di grup doa ini kan kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak begitu ya. Jadi dalam hati saya berpikir Tuhan mau mempersiapkan apa untuk saya dan Tuhan mau saya buat apa di grup ini gitu. Tapi berjalan dengan waktu, sungguh kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan tahu semua badai kehidupan kita. Tiba-tiba banyak kesaksian yang ibu-ibu yang di grup ini itu yang menguatkan pergumulan saya saat ini. Tiba-tiba Bu Flora WhatsApp saya. Akhirnya saya mendengar kesaksian Bu Marfit. Kesaksian Bu Marfit juga lah yang menguatkan saya. Jadi pas tadi saya mendengar materi dari Pastor Agus yang dia kutip dari Santa Teresa dari Avila, jika kita semua berjalan di dalam badai kehidupan, tapi jalannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita rasanya nggak ada apa-apanya gitu. Kita merasa Tuhan menyertai kita kok di setiap badai ini. Dan akhirnya saya percaya meskipun di grup ini mungkin yang anak muda masih bisa dihitung jari, tapi percayalah berkat kalian juga, berkat para ibu dan para bapak yang menguatkan kami untuk bertumbuh dalam iman yang mungkin sudah kami terima dari sejak kecil gitu kan. Tapi berkat kalian juga lah kita bisa memperteguhkan iman kita itu lebih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dorencia untuk kesaksian-kesaksian dari orang-orang muda yang ada di dalam grup ini, juga menjadi suatu pelajaran bagi kami yang sudah tua-tua ini ya, agar kami juga tetap semangat meskipun sudah tua, tetapi semangatnya tetap muda, begitu Dorencia. Selamat untuk Dorencia. Ya Bu, benar. Yang sudah lama mengikuti LPF ini dan sering membagi kesaksian. Silakan Pastor Agus, tanggapi kesaksian daripada Dorencia. Nah, baik, terima kasih Saudari Dorencia yang sudah bergabung. Memang kalau kita punya pengalaman kecil, sederhana, itu baik. Kenapa? Penting adanya pengalaman-pengalaman rohani yang kecil dan sederhana itu. Saya itu punya pengalaman juga ketika saya masih SMA, itu setiap pagi pasti saya pergi gereja. Setiap pagi. Saya usahakan setidaknya perayaan Ekaristi jam 6 pagi saya harus ada di gereja. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain, kebetulan saya pernah tinggal di asrama dan tinggal dengan keluarga, sehingga kadang harus bangun pagi lebih awal ini, tapi saya komitmen untuk pergi perayaan Ekaristi pagi hari. Dan suatu ketika, mungkin karena kita kedekatan kita dengan Tuhan melalui aktivitas rohani itu, terbawa di dalam kita punya gerak-gerik kita, tingkah laku, pergaulan kita, dan bahkan sampai kita merasa bahwa tidak sia-sia saya mengikuti perayaan Ekaristi. Ternyata ada manfaat secara rohani untuk saya. Kenapa? Saat itulah saya mengalami ada kekuatan dari Tuhan untuk saya dan juga membantu saya untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Misalnya, terkadang kan kita mungkin waktu sekolah, kadang teman-teman ajak, ya nakal-nakal lah sedikit ini. Tapi dengan adanya kita ikut perayaan Ekaristi, kita dibantu melalui renungan-renungan dari para pastor, para romo, dan juga melalui sharing-sharing pengalaman disampaikan oleh para imam itu menggugah kita. Selain untuk menyadari keberadaan kita, tapi juga membantu kita untuk menolong sesama. Dan pengalaman-pengalaman sederhana itu, kalau dilihat dalam kacamata iman, itu akan membantu kita untuk semakin percaya,
tapi juga membantu kita untuk semakin kuat dalam iman, dan termasuk juga menolong orang lain melalui sharing-sharing seperti ini. Terima kasih, Dorensia. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Mungkin ada lagi, satu orang lagi. Boleh bertanya? Saya baru kedua kali saya ikut. Oh ya, Ibu Ya, Mary. Saya Silakan. ikut, saya bahasa Indonesia kurang ya. Saya Oke, tidak umurnya masalah. 72. Saya Wah, sih luar cancel biasa. Mhm. udah 2 tahun ini. Mhm. Saya bahas ini Alkitab, saya susah kali karena sekarang baru bisa membuka Alkitab. Jadi waktu saya operasi cancer itu, saya pasrah aja. Saya mengatakan kenapa saya bisa kena penyakit ini. Dokter Lukas bilang itu memang sih udah ini pasrah enggak Ibu kalau mau operasi. Waktu saya masuk kamar operasi, saya doa dulu ya. Dia bilang boleh. Terus saya doa. Habis doa, saya merasakan masuk ketiduran terus langsung operasi. Kayaknya Tuhan Yesus membungkus saya terus mengangkat saya. Sangat mujizat kali. Tuhan selalu menolong saya. Saya yakin karena saya rajin setiap kali ke gereja pagi, jam 5 pagi saya ikut harian. Tapi sejak COVID ini saya sudah 2 tahun. Ini saya nggak bisa pergi, saya operasi. Tapi nggak ada komuni, terus gimana? Saya bilang, saya sama Tuhan. Tapi saya memeluk dia, saya tiap kali mengatakan, saya di rumah, saya tiap kali ikut misa, pasti Tuhan bisa ini. Saya bukan mengharap hosti, tapi saya sangat sedih kali. Soalnya dokter mengatakan, kamu sekarang udah sehat, udah bersih, cuma tangannya nggak bisa angkat. Tapi kapan Tuhan mau panggil, saya juga nggak tahu. Maka saya minta grup ini mendoain saya. Romo, doain saya ya. Baik. Saya sangat senang kali bahwa saya ikut grup ini baru kedua kali. Tapi mujizatnya tiap malam itu saya merasakan pertama Romo itu mengatakan saya kenapa ya saya kurang ngerti ya. Saya ikut misa Mandarin Singapura, Taiwan. Tapi begitu juga Tuhan itu tidak memilih bahasa apa, tapi dia tetap mensayangi saya. Saya ikut legio, banyak teman-teman yang mendoain saya. Tapi Romo, saya belum tahu Romo namanya siapa, soalnya saya sudah pasrah. Kapan Tuhan panggil saya tidak takut. Saya sudah mau menjalankan tugas saya ini, soalnya saya ikut WK sering menolongi masa apa saya mengenal Yesus itu sudah 20 tahun. Tapi ya begitulah, bahasa kurang bisa. Jadi terpaksa saya belajar sendiri, membuka Alkitab Mandarin sendiri, semua sendiri. Terima kasih ya Romo. Sama-sama. Saya tiap malam itu mendoakan Mary untuk terima kasih. Saya menanya Romo, saya Oke, setiap silakan. malam itu mau doa apa ya? Saya doa Rosario terus saja ya atau Santo Yusuf.
Mm-mm. Baik, Mami Mary, terima kasih untuk sharing pengalaman maupun sharing keadaannya sekarang. Memang berada dalam kondisi fisik usia yang lanjut dengan sakit atau penyakit yang mendera terkadang mempengaruhi juga pikiran kita, perasaan kita. Terkadang kita merasa tidak nyaman dengan diri kita. Tetapi satu hal yang saya bisa belajar juga, saudara-saudari bisa belajar dari Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, tapi semangat doanya sangat besar. Saya mau katakan pada kesempatan ini, Mami Mary dan Bapak Ibu yang usia sudah lanjut, tapi semangat untuk berdoanya tinggi, itu menurut saya satu langkah yang baik. Artinya bahwa kita sadar bahwa usia tidak bisa menghalangi kerinduan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah itu kita sakit atau sehat. Karena kita yakin kebaikan Tuhan itu tidak hanya datang di saat kita masih muda. Cinta Tuhan itu tidak hanya sebatas saat kita masih kuat, tapi di dalam keadaan dan situasi apapun, termasuk di saat usia sudah lanjut usia. Tapi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendekatkan diri, banyak berdoa, dan satu hal yang mau saya juga katakan pada kesempatan ini untuk Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, jangan menyerah, takut dengan keadaan fisik. Kita sakit karena kita masih manusia. Kita sakit karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan daging. Ya. Ya. Amin. Sakit itu semua orang. Para imam pun sakit. Biarawati yang setiap hari berdoa pun ada yang sakit. Iya. Nah, itu tandanya bahwa kita masih manusia. Nah, hanya sebagai orang beriman kita selalu melihat bahwa peristiwa apapun, keadaan apapun yang kita alami, jangan sampai membuat kita putus asa, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tetap membangun relasi kita dengan Tuhan. Mami Mary tetap semangat berdoa. Kalau bisa doa rosario, tetap doa rosario. Kalau bisa hanya doa misalnya 3 Salam Maria saja, tidak apa-apa, dilakukan saja. Atau misalnya kalau doa Santi Yosef, mungkin apalagi kan usia semakin bertambah, mungkin lama doanya, kita bisa lelah, capek, atau ketiduran, bisa doa yang singkat-singkat saja. Ya, duduk lama nggak bisa saya. Mau di tempat tidur, tapi saya duduk di bangku. Soalnya kalau tidur kan nggak sopan. Jadi saya duduk ini kayaknya capek kali. Ya. Ngomong, saya sangat senang kali bergabung dengan grup ini. Baru saya sadar bahwa begitu banyak orang tua mendoain, saling mendoain. Jadi nggak tahu sampai kapan saya bisa ke gereja. Terima kasih ya Mami Mary sudah merindukan Yesus walaupun memang sekarang kondisi saat ini mungkin belum bisa pergi ke gereja, tapi saya sangat yakin kerinduan hati Mami Mary untuk berjumpa dengan Yesus itu tidak berkurang. Ya. Terima kasih untuk cinta untuk Yesus, terima kasih untuk keterbukaan hatinya untuk menerima Yesus walaupun saat ini dalam kerinduan karena situasi atau keadaan kita. Terima kasih Mami Mary. Dan selalu ya semangat kita dalam grup ini bisa terus saling mendoakan. Bu Mina Pasaribu belum aktifkan ini voice-nya. Oh iya. Terima kasih Mami Mary. Terima kasih Pastor Agus. Waktu jualah yang akan memisahkan kita untuk sementara. Waktu Pastor Agus. Kami mohon doanya untuk kami semua agar kami dapat beristirahat malam hari ini dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan segar dan kembali mengikuti
doa Zoom yang akan diadakan besok malam kembali bertemu dengan Pastor Agus. Terima kasih Pastor, kami mohon doanya. Baik, marilah kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, pada malam yang penuh rahmat ini, kami mau mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengantar kami bergabung dalam Love Praying Family, yang mana membantu kami untuk menyatukan hati, menyatukan rasa, menyatukan pengalaman iman kami akan Dikau yang kami alami setiap hari. Terima kasih untuk perjumpaan di Triduum hari pertama ini, yang mana kami yakin Engkau menyertai kami dalam permenungan maupun doa bersama. Ya Tuhan, saudara-saudari kami dalam grup ini atau kelompok doa ini, teristimewa yang sedang sakit, yang tengah mengalami persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah mereka, kiranya Engkau ya Tuhan mengutus Roh-Mu agar membantu menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, dan menjamah setiap sakit penyakit yang tengah mereka derita. Bantu dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami hendak menutup bersamaan kami malam ini di Triduum hari pertama ini dengan memohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Berkatilah seluruh harapan, cita-cita, dan kerinduan hati kami masing-masing. Tuhan beserta kita Dan sekarang dan sertamu. selamanya. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh harapan, kerinduan hati kita, semua orang yang kita doakan dalam kelompok doa ini, teristimewa yang sedang sakit, yang tengah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, seluruh perjuangan dan istirahat malam kita ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Terima kasih. memberkati.